Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua dapat bertemu kembali dengan Pak Budi. Walaupun masih dalam keadaan pembelajaran daring atau jarak jauh. Semoga keadaan segera membaik dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini Pak Budi akan menjelaskan tentang hukum lafaz Allah di pelajaran BTQ ini. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silahkan angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama dengan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, mari kita langsung membahas tentang hukum lafaz Allah. Sebelumnya kalian juga pernah belajar tentang hukum lafaz Allah di kelas sebelumnya, kelas 3 ya. Atau mungkin kalian pernah mendengar atau belajar hukum lafaz Allah ini di pengajian atau di madrasah diniyah atau di tempat ngaji di rumah kalian. Ini sudah biasa ya. Nah, Pak Budi hanya mengingatkan dan menjelaskan kembali apabila kalian lupa ya. Nah, hukum lafaz Allah ini sering juga disebut hukum lam jalalah atau lam lafaz jalalah. Sama saja, itu adalah hukum lafaz Allah. Langsung saja kita bahas. Hukum lafaz Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama tafhim, yang kedua tarqiq. Yang ulangi, yang pertama tafhim dan yang kedua tarqiq. Tafhim artinya tebal, sedangkan tarqiq artinya tipis. Ini sekali lagi ya, takutnya lupa, jangan sampai ketukar. Tafhim artinya tebal, sedangkan tarqiq artinya tipis. Kita ke tafhim dulu. Tafhim itu cirinya yaitu apabila ada lafaz Allah, kalian sudah tahu ya lafaz Allah seperti apa. Apabila ada lafaz Allah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Harokat yang ada di atas, fathah, dhammah. Nah, ulangi, cirinya yaitu apabila ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharokat fathah atau dhammah, maka itu disebut tafhim, dibacanya tafhim dan dibacanya tebal. Contohnya, lihat di contoh di samping ya. Fazkurullaha. Nah, lihat di sana ada ada contoh tafhim, yaitu sebelum lafaz Allah berharokat dhammah, maka ini disebut tafhim, dibacanya tebal. Apa yang membedakan tebal dan tipis cara membacanya? Yaitu dengan kalau tafhim itu Allahnya berubah menjadi huruf O, Allah. Fazkurullah, Rasulullah. Nah, seperti itu. Itu dari dhammah. Kalau dari fathah contohnya apa? Minallahi. Nah, itu sama ya, contoh dari tafhim tapi harokat fathah. Nah, jadi tafhim itu apabila ada lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, maka dibacanya menjadi O atau tebal. Rasulullah minallah. Nah, sama ya, O itu tebal. Nah, yang kedua ada tarqiq. Tarqiq itu artinya tipis. Cirinya yaitu apabila ada lafaz Allah sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Kasroh itu harokat yang di bawah huruf. Nah, maka dibacanya tipis. Berbeda dengan tadi. Nah, berbeda dengan tadi tarqiq itu menjadi O. Kalau tafhim itu O, kalau tarqiq itu menjadi A. Contohnya di dalam surat Al-Fatihah ayat 1 ada Bismillahi. Bismillahi. Jadi A ya, Bismillah, enggak Bismillah, enggak, karena kasroh sebelumnya, maka dibaca tarqiq, yaitu berubah menjadi A, tipis dibacanya. Bismillahi, apalagi Alhamdulillahi. Nah, sama ya, itu namanya tarqiq. Sebelum lafaz Allah didahului oleh kasroh. Gampang kan? Sangat gampang, sangat mudah untuk dicari.
Silahkan kalian boleh lihat di Al-Quran, cari ada lafaz Allahnya, lihat sebelumnya harokatnya apa. Apabila fathah atau dhammah maka itu tafhim dibacanya menjadi o. Kalau kasroh maka dibacanya tarkik atau menjadi a. Nah, itu perbedaan cara membedakan membaca lafaz Allah. Ada dua, diulangi, ada tafhim dan ada tarkik. Nah, anak-anak, itu yang Pak Budi bisa sampaikan untuk penjelasan dari hukum lafaz Allah atau hukum lam jalalah. Semoga kalian bisa mengerti ya, memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi dan sudah ditulis sama kalian di buku tulis. Terakhir dari Pak Budi, ketika kalian membaca Al-Quran, menemukan hukum lafaz Allah, maka perhatikan harokat sebelumnya. Apakah itu dibaca tafhim atau dibaca tarkik, dan silahkan terapkan ketika kalian membaca Al-Quran atau Iqra ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Itu saja penjelasan dari Pak Budi. Apabila ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, silahkan ketika bertemu dengan Pak Budi tanyakan langsung ke Pak Budi ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Pak Budi dalam menjelaskan. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih telah menyimak. Semoga dimengerti dan dipahami. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.